Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Cabang-cabang yang agak hijau ini terus meregang lebih jauh saat berada di dalam pohon, seolah-olah mereka menembus batang pohon merak sampai ke bawah tanah untuk mencapai setiap akar. Ini adalah, Kong Qinru sedikit terkejut dengan ini. Meskipun pohon ayah akan mati dan berubah menjadi pohon-pohon ini, tidak ada yang bisa merusak atau mengguncangnya. Bahkan Kaisar Abadi pun akan kesulitan melakukan hal itu. Tapi sekarang, Li Qiye bisa mengendalikan cabang-cabang ini untuk mentransmisikan ke dalam tubuh ayah pohon sebelum pergi ke bawah tanah. Setiap penonton akan tercengang dengan pemandangan ini. Li Qiye menutup matanya. Dia ingin menggunakan Myriad Agetri untuk memeriksa pohon merak. Sebagai seorang ayah pohon, pohon merak adalah eksistensi yang tak terjangkau. Namun, Myriad Agetri berbeda. Itu adalah sesuatu yang hampir sebanding dengan rumput panjang umur. Terlebih lagi, Li Qiye tidak memiliki niat jahat. Dia hanya memeriksa pohon merak untuk membuat diagnosis menyeluruh. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan memberitahu Kong Qinru, ayo pergi. Dengan itu, dia mengukurnya. Dengan dengungan, sebuah pintu terbuka. Sebelum dia bisa tenang, dia menyeretnya ke lokasi lain. Mereka muncul kembali di dasar laut di depan tebing bawah air. Ini adalah dasar dari Peacock Land. Dia terkejut sekali lagi, Li Qiye dapat dengan bebas melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sambil mengunci koordinat dengan presisi luar biasa. Ini adalah metode perjalanan paling menakutkan dan menantang surga yang pernah dia lihat. Pada detik ini, dia tidak tahu betapa kuatnya Li Qiye karena tekniknya telah melampaui pemahamannya. Li Qiye meletakkan telapak tangannya di tebing, membiarkan garis dao muncul membentuk rune yang sulit dipahami. Bahkan seorang jenius seperti Kong Qinru tidak dapat memahaminya sedikit pun. Rune yang muncul akhirnya terjalin membentuk portal. Li Qiye sekali lagi menarik gadis yang kebingungan itu ke dunia lain. Dia menjadi sedikit konyol saat berdiri di dunia ini. Ruang di dalamnya sangat luas seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Seseorang tidak akan bisa melihat ujung ruang ini. Naga raksasa menari di langit dalam berbagai bentuk dan bentuk. Ada yang tergeletak di sana, ada pula yang turun sementara masih banyak lagi yang melingkari. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata makhluk tersebut bukanlah naga melainkan akar raksasa. Ini adalah akar pohon merak. Namun, itu jauh lebih megah daripada yang digambarkan karena ukurannya yang terlalu besar. Beberapa dari mereka memikul bukit-bukit yang berisi lumpur, sementara akar-akar lainnya bahkan memiliki air terjun yang mengalir dari sana. Ketika seseorang melihat ke atas, banyak bintang yang bersinar terang dapat terlihat di langit. Ini adalah akar pohon merak. Dia cukup terkejut melihat ini. Ayah pohon telah berubah menjadi pohon setelah kematian, tetapi dunia ini sama sekali tidak dapat diakses oleh orang luar. Itu karena akar-akar ini adalah fondasi dari ayah pohon. Jika rusak maka lahan yang diciptakan oleh pohon tersebut juga akan rusak. Jangan tertipu oleh keajaibannya. Li Qiye dengan ringan berkata, tempat ini berada di ujung dan sangat dekat dengan kelelahan. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Pengingat ini membuatnya melihat dua kali. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa akar yang tebal dan besar ini hampir mati sementara beberapa sudah berbaring. Jika semuanya demikian, maka pohon itu sendiri akan mati. Li Qiye berjalan mengitari akar-akar ini dan mengamati semuanya. Jika perlu, dia akan memotong banyak akarnya. Dia mengikuti tepat di belakangnya saat dia membuat penilaian. Dia bukan seorang alkemis dan tidak memahami situasi ayah pohon setelah kembali ke bumi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti dan membantu jika diminta. Setelah mengamati dengan cermat, dia akhirnya berdiri di depan akar utama yang sebesar gunung besar. Pada saat ini, dia membuka istana takdirnya untuk melepaskan ginseng leluhur, peoni cedera abadi, 12 transformasi rumput jiwa ulat sutra naga. Setelah melihat sesuatu seperti naga sejati yang membubung dan melolong di langit, Kong Qinru tergagap, 12 transformasi rumput jiwa. Rumput jiwa naga telah dipelihara tanpa henti. Yang lebih penting lagi, ia telah menyerap banyak barang bagus, seperti akar ginseng phoenix serta pinnacle leafwater.
Dia terkejut melihat semua rumput abadi ini. Tidak, mereka bahkan ada di atas rumput abadi. Lembah indah tidak memiliki satupun dari mereka. Faktanya, di seluruh dunia roh surga, sangat sedikit garis keturunan yang bisa memiliki obat tingkat keabadian, apalagi hal-hal seperti ini. Hal-hal ini. Dia tidak dapat membentuk pemikiran yang masuk akal saat ini. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Li Qiye sebelumnya tentang bagaimana dia tidak bisa memberikan hal-hal yang benar-benar diinginkannya, tidak perlu berpikir lebih jauh, dia harus mengakui bahwa hanya sedikit yang mampu memberikan apa yang sebenarnya diinginkannya di dunia ini. Dia memiliki keberadaan sebanyak ini bahkan di atas tingkat keabadian, hal apa lagi yang sebenarnya bisa menggiurkannya. Sesuatu seperti 12 transformasi Soul Grace belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi melihatnya secara langsung. Baiklah, dengarkan. Li Qiye bertepuk tangan sambil memagari rumputan yang subur, ini adalah misi untuk semua orang. Pergilah ke akar utama dan masukkan esensi dan vitalitas ke dalamnya. Luar biasa, ini adalah akar utama dari ayah pohon. Bahkan ginseng leluhur berkomentar secara emosional sambil melihat akar utama yang sangat besar. Ia memperhatikan dengan baik dan melanjutkan, ayah pohon ini pasti sedang bernafas, tidak akan mudah untuk menghemat tanpa menghabiskan esensi dalam jumlah besar. Li Qiye memerintahkan, jangan khawatir, kamu tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Sekarang cobalah yang terbaik. Kami menunggu untuk mendengar kata-kata itu. Ginseng itu bersorak setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat terjun ke rut utama. Bahkan bagi mereka, memulihkan kehidupan ayah pohon sangatlah sulit karena harganya yang mahal. Namun, Li Qiye memiliki lebih banyak Pinnacle Leafwater ini adalah tonik yang hebat bagi mereka. Bisakah mereka melakukannya? Kong Qinru bertanya. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pengisian kembali kehidupan bagi seorang ayah pohon tidaklah sesederhana itu. Ini hanyalah permulaan. Kami sedang memulihkan sebagian vitalitasnya sebelum melakukan tindakan yang lebih drastis. Dia melihat sekilas ke akar tebal lainnya dan berkata, tunggu sampai akarnya sedikit lebih kuat. Kita harus memotong banyak dari akar-akar ini, jika tidak maka akarnya akan mati. Bisakah itu dilakukan? Dia cukup khawatir. Memotong akar-akar tersebut akan menimbulkan kerugian besar bagi pohon tersebut, sehingga tentunya akan mendapat perlawanan. Meskipun pohon merak berada di ambang kematian, ia masih merupakan eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh para dewa bahkan dalam kondisi seperti ini. Itu akan setuju. Li Qiye berkata, jika kita tidak memotong sejumlah besar akar, mereka akan mengonsumsi lebih banyak vitalitas dan esensi karena semuanya memerlukan sumber daya ini untuk pengisian. Kembali, meskipun pada awalnya tidak akan mudah setelah kehilangan akar ini, akan jauh lebih mudah setelah rintangan ini, dan saya juga akan menghemat banyak sumber daya. Dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses ini? Itu akan memakan waktu. Anda harus bersiap ketika saya meminta bantuan dari lembah Anda tentang hal-hal tertentu. Dia menjawab dengan apatis. Bagi Li Qiye, ini bukanlah masalah yang menantang. Lagi pula, dia bahkan telah menghidupkan kembali Myriad Agetri sebelumnya, apalagi pengisian ulang kehidupan yang sederhana. Namun, ada dua metode berbeda untuk proses ini. Jika Li Qiye ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat, dia akan menggunakan Pinnacle Leafwater. Itu akan menghemat banyak waktu dan bahan alkimia. Namun, air ini terlalu berharga baginya. Dia hanya akan menggunakan jumlah yang sangat kecil untuk bertindak sebagai bahan utama pohon merak. Pemulihan kehidupan yang sebenarnya akan datang dari obat-obatan lain dengan menggunakan metode yang berbeda. Kenyataannya adalah Li Qiye bukanlah satu-satunya orang yang berpikir seperti ini. Bahkan jika Kaisar Abadi memiliki Pinnacle Leafwater, mereka belum tentu menggunakannya untuk mengisi kembali kehidupan orang lain. Itu terlalu berharga, jauh lebih berharga daripada obat abadi manapun. Jadi, untuk meminimalkan jumlah Pinnacle Leafwater yang dikeluarkan, dia harus menggunakan metode yang lebih lambat. Akhirnya, Li Qiye melihat ke arah kumpulan rumput yang terhubung ke akar utama pohon merak sebelum berkata kepada Kong Qinru, ayo, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah kembali ke tempat peristirahatan lembah indah, dia menulis daftar panjang dan menyerahkannya kepadanya, kumpulkan barang-barang ini untukku, secepat mungkin. Dia dengan hati-hati mengiklankan daftar itu.
Isinya banyak hal seperti pil dan bahan spesifikasi serta barang-barang aneh lainnya. Beberapa cukup umum sementara yang lain bahkan beracun. Dia menyimpan daftar itu dan menangkupkannya untuk berkata, "Li bangsawan muda, jangan khawatir, secara pribadi saya akan kembali ke Lembah Indah. Meskipun saya tidak di sini, beritahu saja murid-murid lain jika Anda membutuhkan sesuatu. Mereka akan mengurusnya untukmu." Li Qiye membutuhkan terlalu banyak barang yang cukup berharga, jadi dia harus melakukan perjalanan pulang sendiri. Setelah dia pergi, Li Qiye menjalankan bisnisnya sendiri. Dia benar-benar memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti bekerja keras untuk memotong akar pohon merak. Terlebih lagi, dia harus sekali lagi mendaki ke puncak untuk mempersiapkan panggung megah untuk seluruh daratan. Ini memang harga yang mahal yang harus dibayar untuk memulihkan kehidupan. Bahan mendefinisikannya saja tidak cukup, jadi Kong Qinru tidak mampu membayar harga ini. Pohon ini dulunya adalah pohon ayah. Membantu dalam memulihkan kehidupan ini tidak jauh berbeda dengan merevitalisasi Kaisar Abadi. Bahkan dengan meminimalkan penggunaan Pinnacle Leaf Water, metode lainnya cukup mahal. Ini membutuhkan banyak kekuatan hidup, jadi Li Qiye harus mempersiapkan tahap ini untuk momen terakhir. Sementara dia melakukan semua ini, lembah itu tetap mempertahankan aliran material kepadanya. Kong Qinru sangat yakin dalam proses ini. Dia menghabiskan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan sejumlah besar materi dan harta yang mahal. Bahkan sebagai master, dia tidak bisa memutuskan semuanya sendiri karena banyaknya hal yang terlibat. Untuk melakukannya, dia bekerja keras untuk meyakinkan leluhur lembah lainnya dan mendapatkan dukungan mereka. Karena pasokan material yang konstan, rencana Li Qiye berjalan dengan cukup lancar. Pada hari ini, Li Qiye berada di puncak Peacock Peak dan menggunakan Myriad Heavenly Cauldron untuk membuka sumbatan garis rahasia pohon merak yang tersumbat. Dia mengendalikan kuali dengan satu tangan dan apinya dengan tangan lainnya. Nyala api ini mengalir ke pohon seperti sejenis cairan. Karena usianya, banyak saluran rahasia yang diblokir. Dengan melakukan ini, akan memberi lebih banyak waktu bagi pohon tersebut. Namun, untuk memulihkan kehidupannya, Li Qiye harus melewati semua saluran yang diblokir. Jika tidak, energi dan esensi darahnya akan sangat terbatas, sehingga seluruh proses tidak ada artinya. Saat dia melewati saluran yang tidak dapat melewati ini, seseorang datang untuk memuja pohon merak sekali lagi. Itu adalah keturunan dari Heavenfin Citadel yang pernah ditemui Li Qiye sebelumnya, Teng Jiwen. 3 lelaki tua yang sama mengikuti di belakangnya. Saat Teng Jiwen mencapai puncak, dia melihat Li Qiye membakar pohon itu dan langsung berteriak kaget, "Berhenti, apa yang kamu coba lakukan?" Dia adalah seorang pencuri, jadi salah satu muridnya, dia sangat mengagumi keberadaan seperti pohon merak. Jadi sekarang, setelah melihat seseorang benar-benar membakar ayah pohon tersebut, dia terkejut dan ingin menghentikan pelakunya. Ketika dia mendekat dan melihat kuali Li Qiye menuangkan api yang tak ada habisnya ke dalam batang pohon, dia benar-benar terpana. Para tetua yang mengikutinya juga tercengang. Benteng surgawi mereka juga merupakan garis keturunan ayah pohon, jadi mereka memahami keberadaan besar ini dengan sangat baik. Tentu saja pemandangan ini sungguh mencengangkan. Teng Jiwen bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu lakukan?" Sebelumnya ketika dia menyuruh Li Qiye untuk berhenti, itu hanyalah sebuah kerangka. Berasal dari benteng Heavenfin, dia secara alami tahu bahwa orang biasa tidak dapat menyakiti pohon leluhur yang dulunya adalah ayah pohon ini. Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius dan berbicara dengan cara yang mendalam, "Pengisian kembali kehidupan untuk pohon merak." Pengisian kehidupan. Teng Jiwen dan lelaki ketiga tua itu saling menatap. Jika ini hanya lelucon, tentu saja itu tidak lucu. Namun, mereka berempati saat ini. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan terhibur dengan lelucon itu. Namun, adegan yang terjadi di hadapan mereka terlalu jauh dari lelucon. Li Qiye sepertinya tidak sedang bercanda. Lebih penting lagi, dia benar-benar bisa menyerang pohon merak. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ketika ayah pohon berubah menjadi pohon leluhur, ia tidak akan mempertahankan perasaan aslinya, ia akan menjadi seperti pohon lainnya. Namun, ada satu aspek yang berbeda, pohon leluhur ini sangat kuat. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan bisa menyerang mereka dengan mudah.
Tidak peduli apakah pohon merak telah memberikan izin atau Li Qiye menggunakan teknik khusus, ini tetap merupakan masalah yang menantang surga dan jelas bukan lelucon. Mereka berempat kemudian menyaksikan Li Qiye menambahkan lebih banyak api yang membakar tubuh pohon itu. Setelah beberapa lama, Li Qiye mematikan api dan kualinya. Ini adalah waktu yang cukup untuk memperbaiki jalur rahasia yang diblokir ini. Sebelum pergi, dia melirik Teng Jiwen dan tersenyum, mengisi kembali kehidupan bukanlah hal yang mudah. Dia pergi dengan tenang setelah meninggalkan kata-kata itu. Sementara itu, mereka berempat masih tercengang tak mampu berkata apa-apa. Lama setelah Li Qiye pergi, kelompok itu akhirnya tenang. Teng Jiwen memandang lelaki tua di sebelahnya dan bertanya, "Paman ketiga, menurut Anda apakah ini mungkin?" Orang tua itu berpikir sejenak sebelum menjawab, "Saya benar-benar belum pernah mendengar tentang penambahan kehidupan pada pohon leluhur sebelumnya. Ini adalah keberadaan yang tak terduga, tugas ini mungkin sama sulitnya dengan mencoba memperpanjang hidup kaisar abadi." Seorang lelaki tua yang berbeda menambahkan, "Meskipun ini murni spekulasi, hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah kaisar alkimia. Hanya kaisar alkimia yang mampu memulihkan kehidupan pohon leluhur." Pada saat ini, Teng Jiwen menyentuh tempat Li Qiye menuangkan api, namun tidak ada tanda-tanda hangus. Rupanya pohon merak telah membuka lubang bagi Li Qiye untuk menuangkan apinya. Pengisian kembali kehidupan untuk pohon leluhur. Dia memohon pada dirinya sendiri dengan membayangkan. Akhirnya, dia menenangkan diri dan memberitahu lelaki tua itu, "Paman ketiga, kembalilah dan beritahu para tetua bahwa saya tidak akan kembali untuk saat ini." Orang tua ini terkejut mendengar ini dan membalas, "Kamu tidak bisa, semua tetua keluar sekarang untuk menilaimu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyerahkan posisi Heavenfin Citadel Lord kepada orang lain." Teng Jiwen hanyalah salah satu keturunan dari benteng tersebut. Dia memiliki pesaing kuat lainnya yang tidak kalah darinya baik di latar belakang maupun kemampuan. Oleh karena itu, posisi penerus utama belum ditentukan. Teng Jiwen sedang berkeliling dunia dan memberikan penghormatan kepada berbagai pohon leluhur untuk mempelajari Dao. Melalui ini, dia ingin meningkatkan kekuatan agar bisa lulus penilaian para leluhur. Tapi sekarang, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Hal ini membuat orang-orang terkejut. Seorang lelaki tua yang berbeda dengan cemas berbicara untuk membujuknya, "Benar, penilaian ini sangat penting. Jika kamu melewatkannya, aku khawatir peluangmu untuk menjadi penguasa benteng akan menjadi tipis." Teng Jiwen menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tahu gawatnya situasi ini, tetapi saya akan tetap di sini. Semuanya, jangan khawatir, saya memahami penerapannya dengan sangat baik." Lelaki ketiga tua itu saling melirik. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika Teng Jiwen sudah mengambil keputusan. Kong Qinru kembali dari Lembah Indah. Semua perbekalan yang ditentukan Li Qiye telah dibawa secara lengkap. Dengan material yang cukup, Li Qiye mulai melakukan sentuhan akhir untuk panggung yang sedang dibangunnya di Peacock Land. Dia telah melewati semua lokasi di sini, termasuk lautan di hamparan, dan menetapkan susunan formasi. Pusatnya juga sudah selesai. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, dia bisa bernapas lega. Dia melihat pekerjaannya dari gunung sebelum dengan santai memasuki sebuah kedai minuman di kota terdekat. Dia dengan santai memesan beberapa hidangan dan duduk di dekat jendela. Setelah disajikan, dia menuangkan wine ke dalam cangkirnya seolah sedang menunggu seseorang. Sambil bersantai meminum wine-nya di kedai, seseorang akhirnya datang. Itu adalah Teng Jiwen, diikuti oleh ketiga lelaki tua itu. Li Qiye tersenyum tipis setelah melihatnya dan berkata, "Kalian semua sudah mengikutiku sejak lama, jadi ini bukan suatu kebetulan." Teng Jiwen tidak menyembunyikan apapun setelah mendengar ini. Dia maju ke depan dan membungkuk, "Nama adik lelaki ini adalah Teng Jiwen dari Benteng Surgawi. Tuan, saya mengagumi Anda, jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini untuk mengawasi Anda. Mohon izin." Dia cukup sopan dan jujur. Sebagai seseorang yang berasal dari keturunan ayah pohon, dia sama sekali tidak sombong. Ini sangat jarang terjadi. Li Qiye meliriknya dan berkata, "Jika aku mempedulikannya, kamu tidak akan berdiri di sini dan berbicara denganku sekarang." Oleh karena itu, dia mengetuk meja dengan obeng. Teng Jiwen membungkuk lagi dengan tangan yang ditangkupkan sebelum duduk.
Dia memandang Li Qiye tetapi ragu-ragu karena dia sedang mencari kata-kata yang tepat. Li Qiye terkekeh, bicaralah, waktuku sangat berharga jadi aku tidak bisa duduk di sini sepanjang hari untuk menghiburmu. Teng Jiwen menarik napas dalam-dalam dan berbicara, Tuan, Anda memiliki dao kualitas tertinggi. Teknikmu luar biasa, bisa melihat metode kebangkitanmu. Tidak perlu menyanjungku. Li Qiye mewakili lengan bajunya sambil tersenyum, saya tahu dao menegaskan saya adalah yang tertinggi dan tak tertandingi. Saya adalah alkemis terbaik di 9 langit dan 10 bumi. Teng Jiwen tiba-tiba tercengang. Jika Li Qiye memuji dirinya sendiri seperti itu, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Dia menyesali situasi ini jauh di lubuk hatinya. Orang lain akan mulai mengambil posisi rendah hati, tetapi orang ini sebenarnya lebih menyombongkan diri. Teng Jiwen langsung ke pokok permasalahan setelah mengambil keputusan, Tuan, bisakah Anda benar-benar memulihkan kehidupan pohon leluhur? Li Qiye tersenyum misterius, saya juga bisa menyelamatkan tanaman anggur leluhur Anda. Setelah bencana, situasinya seharusnya sangat buruk. Kamu, ekspresi Teng Jiwen berubah saat dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Kursi di belakangnya dirobohkan dalam proses. Orang tua ketiga itu memiliki ekspresi serupa. Mereka menatap Li Qiye dengan intens, membuat situasi menjadi tegang. Ini karena hanya eselon atas benteng yang mengetahui masalah ini. Teng Jiwen adalah murid tingkat keturunan, jadi dia juga mengetahuinya. Murid biasa tidak mengetahuinya. Li Qiye duduk di sana dengan acuh tak acuh sambil menyeruput lebih banyak anggur, jangan berpikir bodoh seperti membunuhku untuk merahasiakannya atau aku akan menguburmu di bawah pohon merak sebagai pupuk. Sesaat kemudian, para tetua saling melirik. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki pria sebelum mereka ini, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan sewenang-wenang. Teng Jiwen menarik napas dalam-dalam dan dengan kelembutan tangan ke arah tetua ketiga. Mereka kemudian menyatukan aura mereka dan perlahan mundur ke samping. Dia kembali ke meja dan menangkupkannya sambil duduk, Tuan, Anda cukup mendapat informasi. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengetahui hal ini? Li Qiye dengan malas menjawab, mengapa terus memikirkan topik membosankan ini? Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat disembunyikan dariku. Anda tetap tinggal untuk melihat dao mencerminkan saya, jadi tentu saja inilah yang Anda tuju. Teng Jiwen menjawab, Tuan, sebenarnya adik laki-laki ini sangat tertarik dengan ilmu sihir Anda. Lagi pula, sedikit orang dalam sejarah yang mampu melakukan hal seperti itu. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh, tidak perlu membuang waktu dengan berbasa-basi. Anda hanya ingin meminta saya untuk menyelamatkan pohon leluhur Anda. Tuan, Anda benar. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi dan dengan tegas menyatakan, saya memiliki pemikiran ini hanya karena ilmu membuktikan Anda tidak ada bandingannya. Meminta layanan saya tidak sulit, tapi Anda harus siap mental. Harga yang saya minta sangat tinggi. Setelah itu, Li Qiye berbalik dan pergi. Namun, dia meninggalkan satu pesan terakhir saat dia berjalan pergi, sebaiknya kamu segera memutuskan. Waktu saya sangat berharga, jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup Anda. Teng Jiwen merancang situasi dalam ketenangan yang tersisa setelah Li Qiye. Salah satu lelaki tua itu berkata, meminta orang luar yang latar belakangnya tidak jelas untuk menyembuhkan pohon ayah kita itu terlalu berbahaya. Saya khawatir nenek moyang tidak akan setuju. Seseorang yang lain mengangguk ketika dia menggemakan sentimen ini, kami tidak tahu apapun tentang orang ini. Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah dao membuktikannya benar-benar tiada taraf atau tidak. Jika dia bisa melakukannya, maka keputusannya akan mudah. Jika dia tidak bisa, itu akan menimbulkan kerugian besar bagi Anda. Lawan Anda akan menggunakan ini untuk melawan Anda dan, dengan satu langkah-langkah, Anda tidak akan pernah bisa memaafkan diri Anda sendiri. Pada saat itu, kamu belum lagi bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai penguasa benteng, kamu bahkan mungkin tidak mempunyai tempat tinggal di kota. Aku tahu betul hal itu. Teng Jiwen tersenyum masam, tetapi jika dia benar-benar seorang master, bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup? Saat ini, berapa banyak orang di dunia roh surga yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pohon ayah?
Dia berhenti sejenak sambil menghela nafas. Saya tahu, keputusan bijak adalah memahami kompleksitas yang ada di dalamnya dan fokus untuk memenangkan posisi sebagai penguasa benteng terlebih dahulu. Namun, jika kita benar-benar melewatkan kesempatan ini, maka seluruh kota kita akan menyesal. Itu mungkin benar, tapi peristiwa besar seperti itu harus diputuskan oleh para tetua. Orang tua bernama Paman Ketiga berkata, fokus saja untuk menjadi penguasa saat ini. Jika Anda benar-benar yakin, Anda tidak akan menunda setelah Anda mengambil posisi itu. Tetapi masalahnya adalah, apakah kesempatan ini akan menunggu kita? Dia menjawab, jika dia benar-benar mampu mengisi kembali pohon merak, maka itu menunjukkan betapa berharganya dia yang sangat menantang surga. Dia akan menjadi terkenal saat dia berhasil menjalankan tugas ini. Pada saat itu, orang-orang di seluruh dunia termasuk banyak garis keturunan leluhur dan pohon warisan ayah akan datang memohon padanya untuk memperpanjang umur dan pohon nenek moyang mereka. Dan setelah 9 dunia terhubung kembali, akan ada dunia yang lebih besar di hadapannya, bahkan lebih banyak lagi yang akan tergeletak di hadapannya untuk meminta pemulihan kembali kehidupan. Teng Jiwen berkata, pada saat itu, dia akan menjadi alkemis terhebat. Apakah dia akan repot-repot melihat kita? Seperti yang dia katakan, ini akan menjadi penyesalan seumur hidup kami. Pria bernama Paman Ketiga menjawab, tetapi ini hanya kata-katanya saja. Dia mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Kalau tidak, dia pasti sudah terkenal. Beberapa hal di dunia ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Dunia ini terlalu luas dengan banyak orang hebat dan eksentrik. Teng Jiwen berkata dengan nada tak berdaya, menurut pendapatku, dia bukanlah orang yang bicara kosong. Tanpa keyakinan mutlak, tidak ada yang akan mengatakan hal seperti itu, tidaklah bijaksana untuk menipu dan menyerang benteng surgawi kita kecuali dia cukup kuat. Setelah mendengar ini, ketiga lelaki tua itu saling melirik. Salah satu dari mereka berkata, bahkan jika Anda percaya demikian, nenek moyang yang lain belum tentu setuju dengan Anda. Teng Jiwen menarik napas dalam-dalam dan menjawab, yakinlah, saya pasti bisa meyakinkan mereka. Saya yakin akan hal ini. Orang tua ketiga itu tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah melihat Teng Jiwen telah mengambil keputusan. Faktanya, pandangan di depannya adalah salah satu alasan mengapa dia menjadi kandidat utama untuk menjadi penguasa benteng. Li Qiye kembali ke kediaman Exquisite Valley selama beberapa hari dan, benar saja, Teng Jiwen datang membahasnya. Kong Qinru bertanya, bangsawan muda, apakah Anda menunggu dia datang? Dia tahu bahwa Li Qiye bukanlah lelucon. Jika dia tidak menginginkannya, Teng Jiwen tidak akan berada di sini saat ini. Ya, saya telah menunggu dia datang karena saya harus pergi ke benteng surgawi. Li Qiye mendengus. Benteng surgawi. Dia terkejut dan bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan pohon merak? Li Qiye terkekeh sebagai tanggapan, tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kami telah melakukan apa yang perlu kami lakukan saat ini. Berikan waktu untuk mencernanya. Jika waktunya tepat, saya akan melakukan langkah terakhir. Dia mengamatinya dan melanjutkan, ini terutama karena agar pengisian ulang berhasil, kita masih memerlukan beberapa item khusus lagi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, apalagi yang dibutuhkan. Lembah Indah akan membelinya untukmu. Li Qiye terkekeh, itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian peroleh. Saya harus melakukannya sendiri. Dia menyadari sesuatu dan bertanya, apakah benteng surgawi memilikinya? Ya, item yang sangat penting, kunci untuk mengisi kembali pohon merak. Dia sambil menjawab sambil tersenyum. Dia berkata, saya pikir benteng tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana bisa garis keturunan ayah pohon memberikan hartanya kepada orang luar, dan juga kepada manusia? Saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Li Qiye memutar. Kata-kata yang mendominasi seperti itu membuat dia ternganga. Dia akhirnya berkata, bangsawan muda, kamu ingin menggerakkan mereka. Rampok. Li Qiye terkekeh dan berkata, apakah dengan paksaan atau sebagai hadiah, itu sepenuhnya terserah mereka. Ini adalah keberuntungan mereka, jika mereka melewatkan kesempatan ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan merasa sangat menyesal di kemudian hari. Kong Qinru menyesali acara yang akan datang. Memaksa garis keturunan ayah pohon untuk memberikan sesuatu. Di luar Kaisar Abadi, tidak ada seorang pun yang berani melakukan tugas yang mendominasi ini. Pohon anggur leluhur dari benteng masih ada.
Dia harus mengingatkannya, rumor mengatakan bahwa ia masih sangat muda dan kuat, cukup mampu melawan Kaisar Abadi. Setelah ayah pohon berubah menjadi pohon leluhur, keberadaan ini tidak akan mempedulikan hal-hal duniawi dan tidak jauh berbeda dengan tanaman biasa. Namun, ketika musuh menyerang garis keturunan mereka atau ketika bencana mendekat, makhluk non-hidup ini akan tetap berjuang untuk membunuh musuh dan melindungi keturunan mereka. Pohon-pohon muda sangat kokoh, tidak berkurang dari puncaknya ketika mereka masih hidup. Dengan demikian, bahkan Kaisar Abadi pun tidak dapat mengalahkan mereka dengan pasti. Aku tahu, Li Qiye terkekeh, bukan masalah besar jika pohon itu masih ada. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan pergi ke benteng itu. Dia menghela nafas lega setelah mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa Li Qiye bukanlah pria baik yang mudah diketahui, dia tetap tidak mengetahui sumber sebenarnya dari kekuasaannya. Bagaimanapun, dia akan menghadapi garis keturunan ayah pohon, pohon leluhur yang tak terkalahkan, tidak banyak yang bisa selamat dari pertempuran melawan musuh seperti itu. Baik God King maupun kandidat kaisar tidak akan melakukan hal itu tanpa berada di level kaisar penyerang. Apakah tidak ada cara lain? Mungkin kita bisa mencoba bernegosiasi dengan mereka. Lembah Indahku masih memiliki pengaruh, mungkin kita bisa menukarkan beberapa harta dengan mereka, tidak peduli dari sudut mana dia melihatnya, dia tidak ingin dia bertengkar dengan benteng. Dalam pikirannya, meskipun dia tidak dapat memulihkan kehidupan pohon merak, dia masih memiliki garis keturunan-keturunan. Ia berharap mampu mewariskan dan melipat gandakan warisan tersebut. Lembahmu memiliki banyak harta karun, tapi meskipun kamu mengambil harta terbaik yang tersembunyi di sektemu untuk ditukar, mereka tetap tidak akan setuju. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Kong Qinru terkejut dan berseru, jangan bilang padaku bahwa kamu menginginkan barang itu dari benteng. Ya, tepatnya. Dia mengangguk sebelum dia selesai berbicara, tidak mudah bagi pohon merak untuk bertahan selama 8 hingga 10 generasi lagi, jadi benda itu akan sangat berguna. Dia langsung tercengang. Awalnya, dia mengira dia menginginkan sesuatu yang lain dari benteng itu, bukan benda mitosnya. Sambil terlihat sangat konyol, dia harus mengungkapkan pikirannya, yah, itu tidak mungkin. Benteng pasti tidak akan memberikannya padamu. Jangan khawatir, mereka akan melakukannya. Dia tersenyum dan kecewa setelah memperhatikan ekspresi, jangan menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal. Terkadang, saya sangat masuk akal. Saya mungkin membutuhkan barang orang lain, tapi saya akan memberi mereka sesuatu yang bernilai setara. Mulailah, saya memberi mereka peluang besar saat ini, terserah mereka untuk memanfaatkannya. Itu masih mustahil, mereka tidak menginginkan apapun sebagai ketidakseimbangannya. Dia menahan kepalanya, itu terlalu berharga bagi mereka. Sangat memalukan karena jika itu terjadi, benteng surgawi akan runtuh menjadi abu. Dia tersenyum tipis. Apa? Dia terkejut sekali lagi, tidak ada orang yang akan percaya akan kehancuran benteng Heavenfin yang akan datang. Pohon anggur leluhur mereka berada di masa puncaknya dan akan hidup lama dari generasi ke generasi. Terlebih lagi, dengan perlindungannya, siapa yang berani menyerang benteng tersebut? Jangan biarkan imajinasimu menjadi pembohong. Itu tidak akan langsung hancur dan bukan aku yang akan melakukannya. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya hanya bisa mengatakan bahwa jika mereka melepaskan kesempatan baik ini, mereka akan lenyap dalam 1 atau 2 generasi. Dia tidak tahu harus berkata apa, masalah ini di luar pemahaman dan imajinasinya. Dia melirik dan berkata, di luar beberapa hal lain, ada satu hal lagi yang perlu Anda lakukan. Sebarkan pesan bahwa pohon merak akan segera mati. Ingat, jangan tinggalkan jejak apapun. Bahwa pohon merak sedang bernafas. Dia mencoba mengkonfirmasi, apakah Anda ingin menyebarkan pesan ini sekarang? Tidak, tunggu sampai waktunya tepat. Saya akan memberi tahu Anda kapan. Ia dengan malu-malu menyatakan, tetapi Anda harus siap sebelum hal itu terjadi. Saya ingin berita ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia roh surga. Saya mengerti, lembah akan melakukan yang terbaik. Dia mengangguk. Satu hal lagi, dia memerintahkan, buatlah rencana untuk mengevakuasi sementara semua orang dari negeri Merak. Saya akan memberi tahu Anda jika waktunya tepat. Evakuasi. Meski sedikit terkejut, dia tetap setuju, serahkan ini di lembah kami juga.
Li Qiye bertanya, dan bagaimana kabarmu mengenai masalahku? Dia dengan cepat menjawab, saya baru saja menerima pesan baru. Orang yang Anda cari telah terlihat sebelumnya. Dia terlihat di Laut Giok, tepatnya di kota kavaleri. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan menyelesaikan kalimatnya. Siapa yang lebih memahami saluran rahasia klan Su selain dia? Dia secara alami tahu di mana dia mendarat setelah datang ke dunia roh surga. Ya, penampilan pertamanya adalah di kota kavaleri. Dia bepergian ke beberapa tempat sejak itu, sepertinya dia bertanya tentang suku kuno. Dia menjelaskan, tapi kemudian, dia melihat laut menuju Laut Setan Naga. Segalanya menjadi lebih rumit di sana dan kami belum menerima ketidakseimbangan apapun. Ini mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Li Qiye mengangguk dan berkata, teruslah mencari dan mengabari saya jika memungkinkan. Biarkan Teng Jiwen masuk, sudah waktunya aku pergi juga. Kong Qinru mengakui dan mengikuti instruksinya. Tentu saja, dia tidak bisa melihat Teng Jiwen sendiri. Dia mengambil Li Qiye dari Golden Isle, jadi jika orang lain mengetahui bahwa dia adalah dalang di balik semua ini, itu akan membawa banyak masalah ke Exquisite Valley. Sesaat kemudian, Teng Jiwen berjalan masuk dan membungkus saat dia melihat Li Qiye, Tuan, adik kecil ini akan mengganggumu lagi. Li Qiye meliriknya dan akhirnya tersenyum, kamu tidak buruk sama sekali. Teng Jiwen terkejut mendengarnya. Dia tidak tahu mengapa Li Qiye tiba-tiba membuat pernyataan ini. Meskipun demikian, dia tetap membungkuk dan berkata, terima kasih atas kata-kata baiknya, Tuan. Adik kecil ini, bukan, murid ini datang kali ini untuk memintamu datang mengunjungi benteng surgawiku. Li Qiye dengan riang berkata, sepertinya masalah sulur leluhurmu bukanlah hal yang sepele. Pemuda itu terbatuk dan menjawab, memang ada masalah dengan sulur leluhur kita, jadi saya mengundang Anda untuk datang secara pribadi dan menampilkan seni penyembuhan terampil Anda, Tuan. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, jika aku tidak bisa menyembuhkan tanaman anggur leluhurmu, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Namun, Anda, atau lebih tepatnya, benteng Anda harus siap. Hargaku akan sangat tinggi, jangan salahkan aku karena tidak membicarakan hal ini pada saat itu. Teng Jiwen merasa dirinya dan bentengnya bagaikan ikan di atas piring, Li Qiye bebas melakukan apapun yang dia inginkan pada mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, yakinlah bahwa semuanya bisa dinegosiasikan selama Anda dapat menyembuhkan tanaman anggur leluhur kami. Li Qiye memandang anak laki-laki itu dan menyeringai karena anak laki-laki itu sama sekali tidak tahu apa yang diinginkannya. Li Qiye kemudian berbicara, baguslah jika kalian semua memiliki tekad seperti itu. Ayo kita pergi, waktuku sangat berharga. Teng Jiwen tidak menyia-nyiakan kata-katanya dan langsung memimpin. Benteng Heavenfin adalah sebuah garis keturunan besar di Laut Giok. Itu dibangun di atas leluhur Heavenfin, yang juga dikenal sebagai ayah pohon Heavenfin. Tentu saja, itu tidak sebanding dengan Golden Isle. Pulau ini memiliki dua pohon leluhur dan jauh lebih tua dari benteng dengan sumber daya yang tak terbayangkan. Namun demikian, benteng tersebut masih merupakan sebuah garis keturunan yang besar bahkan ketika ditempatkan di antara dunia roh surga karena benteng tersebut masih memiliki ayah pohon. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan para God King pun tidak akan berani mempunyai gagasan apapun terhadap tempat yang dilindungi oleh pohon leluhur. Namun, pihak benteng tidak mengetahui bahwa Li Qiye memangsa mereka. Terlebih lagi, barang yang dia inginkan adalah sumber kehidupan mereka. Teng Jiwen dan Li Qiye melakukan perjalanan melalui portal untuk langsung mencapai benteng Heavenfin. Sambil berdiri di sini, siapapun bisa merasakan aura keagungan penuh kehidupan yang melayang di udara. Baginya, Li Qiye menatap langit yang tinggi dan laut yang tak berbatas. Lebih tepat menggambarkan benteng Heavenfin sebagai sebuah dunia yang melayang di langit, bukan sebuah kota. Jika seseorang mengarungi lautan luas dan melihat ke depan, ini akan tampak seperti monster raksasa, pohon besar yang tak terbayangkan tumbuh di atas udara. Faktanya, ini bukanlah sebuah pohon melainkan tanaman merambat raksasa dengan ukuran yang tidak nyata karena tingginya mencapai kanopi langit. Orang bisa melihat pulau-pulau yang terletak tepat di bawah pohon anggur besar ini. Di luar pulau-pulau kecil yang sebenarnya terbuat dari tanah, ada juga pulau-pulau yang terbuat dari jalinan tanaman merambat.
Saat berjongkok untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, orang sebenarnya bisa melihat pulau-pulau yang lebih menakjubkan. Mereka tertahan oleh akar dan bahkan daun pohon anggur. Pulau-pulau tersebut adalah gunung-gunung yang diambil dari bawah laut dan diletakkan di atas pohon anggur. Sambil berdiri di bawah pohon anggur dan melihat ke atas, seluruh langit akan terhapus oleh cabang dan dedaunannya. Faktanya, di wilayah laut ini, akar tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Beberapa muncul ke permukaan laut dan tampak seperti barisan pegunungan. Pada saat yang sama, ukuran pohon anggur yang besar memberikan kesan bahwa langit di atas adalah dunia yang sepenuhnya terpisah. Bagian-bagiannya saling terkait membentuk dunia baru. Istana dibangun di atasnya dan kota-kota kecil pun dapat didirikan. Nenek moyang lama bekerja keras untuk mengangkat banyak gunung ke atas pohon anggur untuk membentuk daratan dan kota. Di bagian terdalam pohon anggur terdapat banyak puncak yang disatukan menjadi sebuah benua besar. Itu disempurnakan menjadi lokasi terlarang. Ini adalah gua surgawi yang diperuntukkan bagi para leluhur. Pemandangan ajaib seperti itu muncul di hadapan semua orang, menyebabkan mereka diliputi rasa kagum. Seluruh dunia ditopang oleh pohon anggur ini. Kemakmuran dan kehancuran disebabkan oleh pokok anggur surgawi. Li Qiye berkomentar sambil menatap pemandangan itu. Kata-kata seperti itu menggetarkan pikiran Teng Jiwen dan perasaan tidak menyenangkan muncul. Dia tidak mengerti apa arti pertanda ini. Tuan, silakan lewat sini. Dia menenangkan diri dan segera memberitahu Li Qiye, murid kami telah mempersiapkan tempat tinggalmu. Mohon istirahat yang baik, ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Li Qiye tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan platform Dao. Setelah mempersiapkan tempat tinggal Li Qiye, Teng Jiwen pergi melapor kepada seniornya sebelum berbicara dengan eselon atas. Benteng itu memperlakukan Li Qiye dengan sangat hormat terhadap seorang tamu. Perlakuan seperti itu tidak kalah dengan jika dia adalah master sekte dari garis keturunan kekuasaan. Setelah Teng Jiwen pergi, Li Qiye membuka istananya dan melepaskan pohon era segudang. Itu tertanam ke dalam tanah seperti ular roh. Pohon anggur leluhur adalah segalanya di tempat ini. Akarnya adalah fondasi benteng tersebut, tidak ada yang lebih penting atau bahkan sebanding dengan pohon anggur. Oleh karena itu, banyak generasi orang bijak di sini bekerja cukup keras untuk mewujudkannya. Meskipun wilayahnya luas, setiap cabang dan daun memiliki segel formasi. Siapapun yang ingin berkonspirasi melawan tanaman merambat leluhur akan segera mengetahuinya. Selain mewaspadai orang luar, mereka juga mencegah murid sekte mereka sendiri yang menyebabkan masalah. Namun, kebenarannya bahkan tanpa persiapan dari orang bijak ini, menyerang pohon anggur leluhur hampir mustahil karena kekuatannya melebihi imajinasi. Sekalipun orang yang benar-benar menentang surga dapat menyusup ke dalam daun atau dahan, mereka tidak akan dapat menyusup ke akar pohon utama, apalagi ke zona yang benar-benar penting. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Li Qiye. Di luar rumput panjang umur, tidak ada yang lebih berharga daripada pohon era segudang. Lebih penting lagi, ia tidak membiarkan tanaman merambat dengan niat jahat. Itu membawa kekuatan hidup yang kuat. Ini adalah kekuatan kehidupan kekal, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan kekayaan besar. Tanpa ragu, sulur leluhur tidak menolak dan bahkan menyambut baik penusup yang pendiam ini. Li Qiye menggunakan pohon era segudang untuk mendiagnosis sulur leluhurnya. Dia akhirnya menahan dan menahan, bahkan lebih serius dari yang saya bayangkan. Akhirnya, dia mengingat pohon era segudang dan tersenyum sebelum meninggalkan kamarnya untuk berdiri di tepi langit. Paviliun tempat menginapnya dibangun di atas gunung berukuran sedang. Itu jelas dipindahkan dari tempat lain ke atas daun khusus ini. Sambil melihat dunia yang aneh di depan, dia terkekeh dan berkata dengan emosi, tidak peduli generasi mana, tidak ada tanaman bebek yang tidak dihilangkan di dunia ini. Dia berdiri di sana dan menatap pemandangan kota sambil memikirkan banyak hal. Sulit untuk menemukan seseorang yang memahami dunia roh surga lebih dari dia. Seperti yang dia katakan pada Kong Qinru. Sebelumnya, dia tidak setuju jika manusia tinggal di dunia ini, mereka hanyalah tanaman bebek yang tidak dihilangkan di sini. Di masa depan, suatu hari mereka akan menyadari bahwa ini bukanlah dunia mereka dan bahwa mereka hanyalah orang yang lewat atau bahkan kurang penting darinya. Di matanya, mereka adalah anak yatim piatu tanpa tempat berlindung atau dukungan apapun.
Ini adalah dunia untuk para roh menawan, dunia para penjahat, dan dunia iblis laut, tanpa meninggalkan apapun bagi manusia. Tentu saja, setiap orang punya pilihan dan hak untuk tetap tinggal atau pergi. Selama jutaan tahun, Li Qiye terlalu malas untuk mempedulikannya. Lagi pula, orang-orang tidak mengetahui hal-hal tertentu. Hanya ketika hari itu tiba barulah mereka menyadarinya. Tentu saja, pada saat itulah mereka harus menentukan pilihan. Dia berdiri di sana untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Teng Jiwen kembali dan berdiri di samping Li Qiye tanpa berani mengganggunya. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berbicara, Tuanku ada di sini. Li Qiye kembali dari bayangannya dan dengan santainya tersenyum, pernahkah kau berpikir tentang kemana benteng Heavenfin akan pergi jika pohon anggur leluhurnya runtuh suatu hari nanti? Kata-kata seperti itu terlalu berlebihan bagi Teng Jiwen. Guncangan itu membuatnya mundur selangkah. Dia belum pernah memikirkan hal mengerikan seperti itu sebelumnya. Itu tidak menghormati leluhurnya. Dia tersenyum masam dan langsung berbicara, Tuan, itu pernyataan yang sangat sial. Li Qiye mengangkat alisnya dan dengan datar berkata, saya hanya menyatakan kebenaran, tidak ada yang sial dalam hal itu. Sekalipun pohon leluhur dapat dihidupkan kembali, pada akhirnya pohon itu akan layu lagi. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak terkecuali pohon anggur leluhur Anda. Di dunia roh surga, banyak pohon leluhur telah tumbang dan garis keturunannya mengikuti mereka segera setelahnya. Teng Jiwen tidak bisa langsung memberikan jawaban karena pikirannya sedang kacau. Nenek moyang ini akan memarahinya jika mendengar kata-kata seperti itu. Meskipun dia tidak mau memikirkannya, Li Qiye benar tentang fakta ini. Hari itu akan tiba, namun, jaraknya sangat jauh baginya. Dia pasti tidak akan hidup untuk melihatnya. Li Qiye berbalik dan berjalan masuk saat ini. Teng Jiwen kembali tenang dan segera mengikuti di belakangnya. Sudah ada seorang lelaki tua yang menunggu di kamar. Dia sedikit berbeda. Meski tubuhnya terbuat dari daging dan darah, lengan kanannya masih memiliki ciri-ciri trin karena sepertinya diukir dari kayu. Tangan pohon yang mendalam. Li Qiye melihat sekilas ke arah tangan kanan pria itu dan tersenyum, untuk memiliki tingkat atavisme seperti itu, kamu harus menjadi penguasa benteng surgawi. Orang tua itu terkejut melihat Li Qiye mengungkapkan latar belakangnya begitu cepat. Siapapun dapat melihat bahwa tangan kanannya menderita atavistik. Namun, hanya sedikit yang bisa mengetahui misterinya. Namun, orang luar bisa membedakannya dengan sekali pandang. Kejutannya memang beralasan. Teng Jiwen juga takut dengan Li Qiye. Dia akhirnya melakukan perkenalan setelah menenangkan diri, Tuan, ini adalah tuanku dan juga penguasa benteng kita saat ini. Meskipun dia adalah Heavenfin Citadel Lord, lelaki tua itu sangat menghormati dan sopan terhadap Li Qiye. Dia membungkuk dan berkata, kamu pastilah alkemis terhebat yang selama ini dibicarakan oleh muridku. Li Qiye menatap mereka berdua dan tersenyum, memang tidak mudah untuk berada dalam garis keturunan yang hebat. Tuan Benteng, Anda baru saja memenangkan peluang besar untuk kota ini. Keduanya sedikit bingung mendengar kata-kata Li Qiye. Mereka tidak tahu bahwa sikap dan postur tubuh mereka yang baru saja memberikan manfaat besar bagi kota. Mereka, dapat dikatakan bahwa banyak sekali nyawa yang terselamatkan karena mereka. Saya mendengar murid saya berkata bahwa Anda adalah mercusuar yang bersinar saat ini yang bersedia menggunakan keahlian hebat Anda untuk menghilangkan kekhawatiran kota kami. Meskipun sang pemimpin benteng agak bingung saat ini, dia tidak kehilangan sikap hormatnya dan membungkuk sekali lagi. Terlepas dari waktu dan tempat, semua alkemis yang kuat menikmati status yang hebat. Hal ini berlaku ganda bagi para alkemis yang mampu memulihkan kehidupan. Satu kata saja bisa membuat para ahli di seluruh dunia terpesona. Li Qiye dengan datar menyatakan, saya tidak akan berdiri di sini jika saya tidak ingin menyelamatkan tanaman anggur leluhur Anda dari bencana tersebut. Pikiran menyanyikan Heavenfin Citadel tergerak setelah mendengar hal ini. Jika Li Qiye benar-benar bisa melakukan hal tersebut, ini akan menjadi berita terbesar bagi pihak benteng dan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, muridku telah memberitahuku bahwa kamu juga sedang memulihkan kehidupan pohon merak. Li Qiye mengulurkan tangannya untuk menyela, Tuan Benteng, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda ingin tahu apakah saya akan sukses atau tidak. Dia memandangi sang raja dan dengan malu-malu melanjutkan, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu belum selesai.
Mengisi kembali kehidupan tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Namun, sejak saya datang ke sini, saya yakin bisa menyembuhkan tanaman anggur leluhur Anda. Sudah waktunya bagimu untuk memikirkan keraguanmu sehingga kamu dapat menjawab satu pertanyaan, akankah bentengmu mampu membayar harga ini? Saya jamin saya bisa menyembuhkan pohon Anda sepenuhnya, tapi harga yang saya minta terlalu tinggi. Li Qiye mengucapkan dengan jelas, ini tergantung apakah Anda bersedia membayar atau tidak. Pemimpin benteng berdiri dan membungkuk sekali lagi, aku terlalu lancang. Pak, jika Anda memiliki kemampuan seperti itu, tidak ada yang lebih baik. Sebut saja, benteng kami tidak akan mengecewakan Anda. Li Qiye memotongnya sekali lagi sambil menenangkan kepalanya, Tuan Benteng, jangan terlalu cepat menerima, tunggu sebentar. Jika kamu masih menolak ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak memberi jalan keluar yang mudah. Hati Tuan sedikit bergetar, tapi dia sudah bersiap. Dia dengan sungguh-sungguh menjawab, Tuan, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Faktanya, sebelum bertemu Li Qiye, penguasa benteng surgawi sudah mengatur segalanya. Ketika Teng Jiwen melaporkan hal ini kepada para leluhur, mereka telah membicarakan masalah ini secara detail. Jika seseorang benar-benar bisa menyelamatkan pohon anggur leluhur, benteng akan melakukan yang terbaik untuk menampung orang-orang tersebut. Sebenarnya eselon atas juga siap menghadapi hal ini. Bagaimanapun, mereka telah memperkirakan potensi biayanya lebih awal. Barang yang diinginkan oleh seorang alkemis terhebat tentu saja akan sangat berharga. Tentu saja, mereka juga cukup percaya diri. Setelah beberapa generasi mengumpulkan kekayaan, mereka dapat mengambil harta atau obat apapun. Terlepas dari apa yang diinginkan alkemis ini, mereka tetap mampu membayar harganya. Yah, dalam arti tertentu, apa yang saya inginkan tidak terlalu sulit untuk disediakan oleh benteng surgawi Anda. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, saya tidak meminta banyak. Untuk menyembuhkan tanaman anggur leluhurmu, hanya kalabas surgawimu saja yang cukup. Labu surgawi. Bahkan Teng Jiwen berseru setelah mendengar permintaan tersebut. Tuan Benteng menjadi konyol. Dia menatap Li Qiye dan tergagap, Tuan. Anda benar-benar menginginkan kalabas surgawi. Li Qiye dengan tegas menegaskan, itu benar, selama kamu bisa memberiku labu tersebut, aku akan sepenuhnya menyelamatkan sulur leluhurmu. Dengan cepat, baik Heavenfin Citadel Lord maupun Teng Jiwen menjadi ternganga. Labu itu terlalu penting bagi benteng. Dalam pikiran mereka, meskipun mereka memiliki senjata warisan, labu tersebut masih jauh lebih berharga. Tuan, saya khawatir ini tidak mungkin. Tuan menjadi tenang dan tenang. Permintaan seperti itu tidak mungkin dilakukan olehnya dan bagi benteng secara keseluruhan. Sepertinya, dalam pikiranmu, tanaman anggur leluhur tidak bernilai sebanyak satu kalabas surgawi. Li Qiye tertawa dan berkata, ini benar-benar mengecewakan. Kelihatannya garis keturunan ayah pohonmu hanya terdiri dari sekelompok kakek tua yang berbayang sempit. Sang Heaven Citadel melanjutkan dengan sedikit ketidakberdayaan, Tuan, Anda harus tahu bahwa labu itu unik. Pohon anggur nenek-nenek moyang kita hanya menghasilkan satu. Kita akan kehilangan terlalu banyak tanpa labu. Li Qiye mengulurkan tangan dan memotongnya dengan nada meremehkan, saya tahu kegunaan labu tersebut. Sederhananya, para kakek tua itu mengandalkannya untuk memperpanjang hidup mereka, orang-orang abadi yang terkubur di bawah tanah. Secara keseluruhan, mereka tidak rela mati dan ingin hidup lebih lama dengan menggunakan labu. Tuan berada dalam situasi yang sulit. Dia terbatuk dan berkata, Tuan, ada baiknya Anda mengetahui kegunaan labu tersebut. Faktanya adalah permintaan Anda terlalu banyak. Bisakah Anda mempertimbangkan untuk menanyakan hal lain? Jika Anda mau, kami memiliki 2 rumput jiwa 9 transformasi, atau kami dapat memberikan beberapa senjata ilahi, gulungan kuno dari ras manusia, atau bahkan tetesan embun abadi dari pohon surga. Li Qiye berhenti sekali lagi, Citadel Lord, aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, hanya Heavenfin Calabash yang cukup. Sikap tegas Li Qiye menghentikan pembicaraan. Penguasa benteng tidak memberikan tanggapan karena terlalu banyak leluhur yang memerlukan labu untuk kelangsungan hidup mereka. Benteng tidak bisa menyerahkannya. Tuan, membayangkan Anda mempertimbangkannya kembali. Sang raja tidak berdaya saat dia mencoba membujuk Li Qiye.
Li Qiye memandangnya dan tersenyum, dalam pikiranmu, apakah labu ini benar-benar lebih berharga daripada tanaman anggur leluhur? Tentu saja tidak. Tuan langsung menyangkal dengan tawa canggung. Saya tahu betul bahwa Anda semua ingin mempertahankan pandangan optimis. Dalam benak Anda, masalah sulur leluhur mungkin perlu menunggu sebentar. Jika saat ini tidak bisa diatasi, maka tunggu saja sampai generasi berikutnya. Singkatnya, pohon Anda masih muda dan bisa hidup lama. Tapi pernahkah kamu memikirkan hari kapan pohon anggur leluhurmu benar-benar jatuh? Li Qiye dengan dingin menatap ke arah sang raja, setelah ayahmu pohon tumbang, apa yang tersisa dari benteng Heavenfin? Banyaknya gunung dan istanamu yang tak terhitung jumlahnya semuanya dibangun di atas pohon anggur. Hari kehancuran pohon anggur leluhurmu akan menjadi hari di mana bentengmu runtuh. Berapa banyak pulau-pulaumu yang sebenarnya ditopang oleh bumi dan laut? Paling-paling hanya sekitar 10 atau 20%. Dibandingkan dengan Golden Isle, benteng Anda hanyalah sebuah paviliun di udara. Mereka memiliki ribuan pulau yang ditopang oleh bumi dan dibuang ke lautan untuk mendapatkan stabilitas yang luar biasa. Bagaimana kabarmu? Dia muncul saat ini. Yah, baiklah. Sang penguasa benteng harus mengakui, kami memang tidak sehebat Pulau Emas. Li Qiye melanjutkan dengan kritiknya, bentengmu ingin percaya pada keberuntungan. Karena pohon anggur leluhurmu masih dalam masa puncaknya, kamu berpikir bahwa selama kamu meninggalkan cukup banyak leluhur dan melatih ayah pohon baru dari mereka. Dengan mengingat rencana ini, tidak perlu berbuat lebih banyak lagi karena pilarmu sudah ada, masih di sana, dan masih ada banyak waktu. Semua sumber daya Anda dicurahkan ke tempat lain. Dia berkata sambil tertawa, bahkan jika generasi ini tidak dapat menghadapinya, generasi berikutnya mungkin bisa, atau generasi setelahnya. Meskipun Heavenfin Citadel Lord tahu bahwa Li Qiye sedang mengejek mereka, dia tidak dalam posisi untuk melawan dan hanya bisa tersenyum kecut. Benteng kami telah mencari seorang alkemis untuk menyembuhkan tanaman anggur leluhur kami. Ya, kalian semua masih mencari karena kematian belum di depan mata. Jadi, Anda tidak terburu-buru sama sekali. Li Qiye memutar. Sang penguasa benteng tidak bisa berkata apa-apa. Li Qiye benar dalam analisisnya mengenai rencana dan keyakinan mereka saat ini. Mereka meluangkan waktu untuk mencari alkemis yang cocok untuk mengatasi bencana tanaman anggur leluhur mereka. Li Qiye mencibir ke arah Heavenfin Citadel Lord, sungguh, jika pohon anggur leluhurmu hidup kembali suatu hari nanti, maka itu akan menghancurkan kalian semua hingga menjadi pasta daging karena marah. Akan sangat kecewa melihat betapa rakusnya keturunannya. Saat itu, untuk menghasilkan labu lagi, kalian semua berusaha untuk merebut esensi kehendak surga, tetapi tidak ada di antara kalian yang mengharapkan perintah dari surga yang meninggalkan bencana abadi pada tanaman anggur leluhur kalian. Bagaimana, kamu tahu? Tuan Benteng merasa sangat malu, tapi dia menjadi terkejut setelah mendengarnya. Ini adalah rahasia besar. Di luar para penguasa benteng dari generasi ke generasi, bahkan sedikit leluhur yang mengetahuinya. Teng Jiwen juga tercengang karena dia tidak mengetahui masalah ini. Sebagai salah satu keturunan, dia hanya tahu bahwa pohon anggur leluhur sedang dalam masalah dan membutuhkan seorang alkemis yang tak terkalahkan. Ia tidak mengetahui bahwa penyakit ini disebabkan oleh nenek moyang mereka. Ini sama sekali bukan rahasia. Bahkan jika bentengmu sengaja disembunyikannya, kamu tetap tidak bisa bersembunyi dariku. Li Qiye tersenyum, dulu ketika Kaisar Abadi Busi runtuh dan kehendak surga kembali ke dalam kesedihan, kelompok leluhurmu menjadi serakah dan ingin mengambil esensinya untuk menghasilkan labu lain sehingga mereka dapat terus hidup melalui pengisian kembali kehidupan. Sayangnya, itu benar-benar bencana dan surga menjawabnya dengan hukuman. Jika pohon anggur leluhurmu tidak terlalu kuat saat itu karena masih muda, benteng surgawimu akan menjadi abu pada saat itu juga. Raja benteng terdiam setelah mendengar ini. Teng Jiwen juga ketakutan. Dia tidak mengira benteng mereka membawa rahasia seperti itu. Dia memandang ke arah Tuhan dan bertanya, "Guru, apakah ini benar?" Setelah beberapa saat, sang raja tersenyum kecut dan berkata, "Karena Tuan sudah mengetahuinya, maka tidak perlu menyembunyikannya dari Anda." Ya, itu benar. Teng Jiwen tercengang. Ia tidak menyangka musibah sulur leluhur itu disebabkan oleh nenek moyangnya sendiri. Pemahaman sebelumnya adalah bahwa itu hanyalah hukuman alami dari surga.
Itu sudah lama sekali dan hanya sedikit leluhur yang mengalaminya secara pribadi. Penguasa benteng harus menceritakan kisahnya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa benteng berikutnya, jadi tidak perlu menyembunyikannya dari Anda. Saat itu, Kaisar Abadi Busi jatuh ke dalam kehancuran dan kehendak surga kembali ke asalnya. Kelompok leluhur suci mempunyai ide yang sangat berani untuk mendapatkan labu lagi, tapi itu hanya berakhir dengan kemarahan dari atas. Teng Jiwen cukup terkejut setelah mendengar ini, karena berisi terlalu banyak informasi mengejutkan. Dengan runtuhnya Kaisar Abadi, banyak barang tak ternilai muncul, memicu keserakahan banyak orang yang mengeluarkan air liur. Li Qiye mendengus. Bahkan dia terharu dengan kejadian ini. Kaisar Abadi Busi dipuji sebagai makhluk abadi yang memiliki kehidupan abadi sejati. Namun, kematiannya nyata. Selain itu, dia adalah satu-satunya kaisar di antara mereka yang memiliki akhir yang diketahui. Legenda mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh sepanjang hidupnya. Dia direndahkan berkali-kali, ini adalah kematian nyata, bukan jenis mati suri. Namun, dia selalu keluar dari tanah dan berhasil menghidupkan kembali dirinya sendiri terlepas dari bagaimana dia dibunuh. Setelah begitu banyak kematian, dia akhirnya menjadi kaisar abadi. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia pada akhirnya akan pingsan dan mati. Hal seperti itu terlalu sulit dipercaya. Ini menjadi sebuah misteri yang menggemparkan. Selama jutaan tahun, semua orang ingin mengetahuinya. Mengapa Kaisar Abadi Busi tidak bisa dibunuh? Kenapa dia pingsan? Sayangnya, jawaban tidak ditemukan. Satu-satunya hal yang diketahui orang secara pasti adalah bahwa ini adalah satu-satunya kaisar yang nasibnya diketahui semua orang. Anak laki-laki itu berdiri di sana, membeku. Ada terlalu banyak hal dalam masalah ini yang sebelumnya tidak dia ketahui. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang aspek-aspek individu dari masalah ini karena terlalu banyak hal. Li Qiye menatap ke arah Heavenfin Citadel Lord dan berkata, sebaliknya, aku datang dengan sebuah pesan, pohon anggur leluhurmu tidak punya banyak waktu lagi. Tuannya terguncang dan segera berdiri kembali, Tuan, apakah Anda yakin? Li Qiye menjawab, Anda juga dapat berasumsi sebagai pembicaraan yang membujuk, upaya untuk menakut-nakuti Anda dan tidak membujuknya. Namun, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya telah mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kesempatan. Apakah kamu ingin merebutnya atau tidak, itu tergantung pada bentengmu. Heavenfin Citadel Lord yang kebingungan tidak mempercayai Li Qiye sama sekali. Meski demikian, ia tetap bertanya, kalau begitu, Tuan, berapa lama tanaman anggur leluhur kita bisa bertahan? Jika saya termotivasi oleh keuntungan saya sendiri, saya bisa menakut-nakuti Anda dan mengatakan 10 tahun, atau mungkin itu sudah diambang kehancuran. Li Qiye tersenyum, namun, hal itu tidak perlu dilakukan. Pohon anggur leluhurmu masih bisa bertahan lebih lama dari pohon merak. Sang Heavenfin Citadel Lord tidak mempercayai Li Qiye dan berseru, itu tidak mungkin. Faktanya, Teng Jiwen juga merasa skeptis, Pak, itu tidak mungkin. Pohon anggur nenek-nenek moyang kita masih penuh vitalitas. Ia dapat memanggul bintang dan memegang matahari dan bulan. Jika tidak berjalan dengan baik, kami pasti sudah mengenalinya. Ini adalah reaksi yang bisa dimengerti. Bagaimanapun, pohon itu masih dalam masa puncaknya dengan kekuatan hidup yang berlimpah. Bagaimana bisa runtuh dengan mudah? Ini tidak ada hubungannya dengan umurnya. Li Qiye dengan ringan berkata, ini karena bencana. Meskipun sangat kuat, ia tidak akan mampu menahan tekanan ini lebih lama lagi. Sang Raja membalas, Tuan, nenek-nenek kami telah menjanjikan malapetaka ini. Jika berhasil menembus segelnya, benteng kita akan langsung mengetahuinya. Saya khawatir kata-kata Anda tidak terlalu persuasif. Li Qiye menatap dengan satu mata dan dengan acuh tak acuh berkata, adalah urusanmu untuk percaya atau tidak. Silakan berpikir, tapi izinkan saya mengingatkan Anda, waktu saya terbatas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, jadi sang penguasa benteng berdiri dan membungkuk, karena memang demikian, saya harus membicarakan hal ini dengan para leluhur. Dia berbalik dan pergi setelahnya. Teng Jiwen berada satu langkah di belakang gurunya. Setelah menyanyikan Heavenfin Citadel Lord, dia ragu-ragu mengambil dan menatap Li Qiye. Lalu berbicara dengan tulus, Tuan, apakah ini kebenarannya? Li Qiye memandangnya dan tersenyum, kamu mungkin mengira aku menipu kamu,
tetapi orang yang membuat pilihan bukan lagi aku. Aku memberikan satu kesempatan di bentengmu. Pikirkan baik-baik. Li Qiye lalu menunjuk ke dirinya sendiri, saya bisa mengisi kembali kehidupan pohon merak, apalagi yang tidak bisa saya lakukan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku harus memohon pada bentengmu untuk mendapatkan labu? Teng Jiwen berpikir dengan tenang. Jelas tidak bijaksana bagi Li Qiye untuk mencoba mengelabui mereka demi labu tersebut. Lagi pula, tidak mudah untuk mengelabui mereka. Ditambah lagi, jika dia menyinggung mereka, tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal di dunia roh surga. Terakhir, orang yang benar-benar mampu tidak akan melakukan tipu daya seperti itu. Dia akhirnya berkata, Tuan, meskipun saya percaya Anda, nenek moyang tidak akan percaya. Itu urusanmu. Sebagai keturunan, Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Nasib benteng Heavenfin terserah Anda dan para kakek tua itu. Saya akan mencoba. Dia berkata dengan lemah, tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa menjanjikan mereka. Saat ini, dia lebih percaya pada Li Qiye. Orang tersebut tidak perlu menipu mereka. Selain itu, menyembuhkan pohon anggur leluhur jauh lebih baik daripada kehilangan satu kalabash surgawi. Akhirnya, dia membungkuk dan pergi. Tuan Benteng segera bertemu dengan beberapa leluhur sekembalinya dia. Mendengar klaim tersebut, rombongan langsung berangkat memeriksa segel musik bah tersebut. Segel itu tetap tidak menyentuh sama sekali. Meski demikian, demi kehati-hatian, sang penguasa benteng tetap mengadakan pertemuan dan mengundang beberapa leluhur lagi. Banyak leluhur tua yang tidak setuju dengan pernyataan Li Qiye dan berpikir bahwa dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka demi labu tersebut. Namun, pemimpin benteng tetap melaksanakan pertemuan ini dengan sungguh-sungguh. Dia secara pribadi bertemu dengan Li Qiye dan, meskipun dia masih memiliki banyak pertanyaan, percakapannya dengan Li Qiye membuatnya merasa bahwa kemungkinan Li Qiye berbohong cukup rendah. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah mereka, Li Qiye bahkan tidak boleh berpikir untuk pergi jika dia mencoba menipu mereka. Di sisi lain, mereka yang cukup kuat untuk meninggalkan bentengnya dengan paksa akan meremehkan tipu daya tersebut. Setelah pertemuan tersebut, banyak leluhur yang menentang argumen Li Qiye. Mereka berpikir bahwa meskipun dia tidak mencoba menipu mereka, hal itu masih berlebihan. Ide dari Heavenfin Citadel Lord adalah meminta Li Qiye untuk merawat pohon anggur leluhurnya. Dalam pikirannya, tidak peduli berapa lama tanaman anggur itu masih hidup, ia memang terjebak oleh bencana yang selalu ingin mereka musnahkan. Sementara itu, cabang Hao sangat menentang usulan penguasaan benteng. Mereka merangkumnya dalam hal ini. Cabang Hao adalah keluarga yang kuat di benteng surgawi. Mereka memiliki keturunan yang kuno dan kuat, terutama murid utama mereka, Hao Yuzhen. Hao Yuzhen memiliki garis keturunan bangsawan tua. Latar belakang dan garis keturunan mereka sangat mulia. Alasannya sangat sederhana. Hao Yuzhen dan Teng Jiwen berimbang dan keduanya bersaing memperebutkan kursi penguasa benteng. Pada saat yang sama, penguasa benteng saat ini dan Teng Jiwen berasal dari cabang yang berbeda. Meskipun persaingan antara kedua cabang ini belum meningkat menjadi konflik hidup dan mati, namun persaingan tersebut tidak pernah berhenti. Khususnya, persaingan antara Hao Yuzhen dan Teng Jiwen cukup sengit. Garis keturunan agung Hao Yuzhen membuat budidaya mereka cukup kuat. Di sisi lain, Teng Jiwen memiliki mata kayu, jadi dia juga sama kuatnya. Keduanya berpotensi menjadi penguasa baru. Jadi, cabang Hao tentu saja tidak akan setuju dengan masalah ini. Jika Li Qiye benar-benar bisa menyelamatkan pohon anggur leluhur, ini akan menjadi keuntungan besar bagi Teng Jiwen. Dia hanya seorang penipu yang tidak diketahui asal-usulnya, mengapa kita harus mempercayai kata-katanya? Seorang leluhur dari cabang Hao yakin bahwa Li Qiye ada di sini untuk mengambil labu tersebut. Jika bencana pohon anggur leluhur kita benar-benar separah yang dikatakannya, kita pasti sudah merasakannya. Bahkan nenek moyang kita pun sepertinya tidak berpikir demikian. Bencana itu jelas sudah tersegel, dia hanya berusaha mendapatkan perhatian. Banyak leluhur di luar cabang Hao juga setuju. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda negatif yang datang dari sulur leluhur mereka. Jika benteng itu berada di ambang kehancuran, benteng itu pasti sudah merasakannya sekarang. Setidaknya harus ada beberapa tanda-tanda buruk, tapi tidak ada yang bisa ditemukan. Ini menunjukkan status tanaman anggur saat ini.
Terlebih lagi, segel mereka juga tidak menyentuh sama sekali. Saya kira tidak demikian. Pemimpin benteng yang menentang hal itu, jika Tuan Li adalah seorang pembohong, dia seharusnya tahu bahwa tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal di dunia roh surga setelah menipu kita. Namun, jika dia cukup percaya diri dengan kekuatan dirinya untuk menghadapi kita, apakah dia perlu berbohong terlebih dahulu? Dengan itu, dia melirik ke setiap leluhur dan berkata, terlebih lagi, dia tahu lebih banyak daripada imajinasi kita, rahasia yang tidak diketahui orang luar. Bagaimana mungkin seorang penipu bisa mengetahui rahasia hal-hal ini? Leluhur Hao dengan diketahui menjawab dengan dingin, beberapa hal akan terjadi jika orang berusaha cukup keras untuk mempelajarinya. Ditambah lagi, siapa yang berani mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada orang lain yang membocorkan rahasianya? Sang Bagawa mengabaikannya dan malah fokus pada leluhur lainnya. Mari kita mundur berpikir dan berasumsi bahwa Tuan Li hanya melebih-lebihkan. Pohon anggur nenek-nenek moyang kita memang mengenal musik ba ini. Oleh karena itu, kami telah mencoba mencari pengobatan dari generasi ke generasi, namun kami masih belum menemukan alkemis yang mampu melakukannya. Tapi sekarang, Tuan Li yakin akan kemampuannya menyelamatkan tanaman anggur leluhur kami. Ini adalah kesempatan sekali dalam segudang generasi bagi kami. Leluhur Hao menegaskan, bagaimana jika dia hanya membual demi membuat rencana untuk Heavenfin Calabash? Pemimpin benteng memandangnya dan dengan datar berkata, Tuan-tuan, semua nenek moyang kita ada di sini. Apakah menurut Anda seorang junior bisa menipu kita semua? Jika Tuan Li mampu menyelamatkan pohon anggur leluhur kita, penderitaan abadi ini pada akhirnya akan terselesaikan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, apa ruginya kita? Jika kita tidak memiliki keberanian untuk mencoba, kita tidak akan pernah bisa menanam tanaman merambat leluhur kita. Kata-kata ini cukup logistik. Para leluhur di sini saling memandang dan berpikir bagaimana mungkin seorang junior bisa menipu mereka semua. Kami memang bisa membiarkan Tuan Li mencobanya. Seorang leluhur kuno akhirnya berbicara, akan sangat bagus jika dia benar-benar berhasil, tetapi dia meminta terlalu banyak. Anda harus tahu bahwa Calabash surgawi tidak dapat menjamin. Itu benar. Leluhur Hao segera berkata, tahukah Anda apa artinya tidak memiliki labu bagi benteng kita? Kita memiliki terlalu banyak leluhur yang mengandalkannya untuk memperbarui rentang hidup mereka. Banyak leluhur yang tertarik mengenai topik ini. Saat ini, mereka memiliki beberapa leluhur yang menentang surga yang membutuhkan labu untuk memperpanjang hidup mereka. Tanpa itu, mereka pasti sudah lama terjatuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa, tampaknya, hal itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi benteng tersebut dalam waktu dekat. Sang Heavenfin Citadel merenung sejenak. Faktanya, dia dengan cermat mempertimbangkan masalah ini sebelum pertemuan dan telah mengambil keputusan. Dia berdiri untuk melihat leluhur dan meninggikan suaranya, leluhur, maaf atas kata-kata tidak sopan yang akan datang dari junior ini. Meskipun labu sangat penting bagi kami, apa yang lebih penting dari tanaman anggur leluhur? Petik 2. Tanpa pohon anggur leluhur, benteng itu tidak akan ada lagi. Setelah runtuh, apa yang tersisa dari tempat ini? Hanya beberapa pulau yang tersebar di laut. Ini saja tidak dapat membantu kita mencapai puncak dunia roh surga. Tanpa sulur leluhur, anak-anak kita harus meninggalkan rumah mereka. Silakan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah labu lebih penting daripada tanaman anggur leluhur? Dia sangat serius dalam pidatonya. Hal ini sulit bagi banyak nenek moyang ini. Tentu saja, pokok anggur leluhur adalah yang paling penting bagi mereka. Namun, mereka yang tidak mengutamakan dirinya akan dihina oleh langit dan bumi. Hal ini terutama berlaku bagi leluhur yang bernafas. Mereka akan hancur tanpa labu. Selain itu, mereka masih berpikir bahwa mereka punya cukup waktu untuk menunda pengobatan. Runtuh masalah ini masih terlalu jauh dari kita. Leluhur Hao dengan dingin berkata, kita punya banyak waktu untuk menemukan seorang alkemis yang bisa menyembuhkannya. Kita tidak harus bergantung pada junior Li ini. Pemimpin benteng berkata dengan jelas, mungkin jaraknya jauh dan kita mungkin punya cukup waktu untuk menemukan alkemis yang tepat, tapi ada satu hal yang pasti. Selama beberapa generasi, kami tidak pernah dapat menginstalnya. Nenek moyang di sini mengalami dilema. Jika Li Qiye benar-benar menyelamatkan pohon anggur leluhur, itu berarti mereka harus membayar harga yang mahal. Tidak semua orang bersedia melakukannya.
Mengenai masalah ini, saya harus berkonsultasi dengan beberapa leluhur yang lebih tua. Nenek moyang tertua di sini membuat keputusan. Pemimpin benteng dan para leluhur yang lebih muda hanya bisa menyetujuinya. Mereka akan mengambil keputusan terakhir setelah nenek moyang kuno mengambil keputusan. Terlepas dari apakah mereka akan menggunakan jasanya, keramah tamahan yang luar biasa tidak akan hilang. Li Qiye masih diperlakukan sebagai tamu terhormat. Dia menatap lautan luas di atas ruangan di atas daun raksasa. Mata kemudian terfokus pada lanskap yang jauh. Sebenarnya dia tidak peduli dengan keputusan leluhur. Apapun metodenya, dia harus mendapatkan Heavenfin Calabash dengan atau tanpa persetujuan mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Seorang wanita tiba-tiba melayang mendekat dan berdiri di dekatnya. Dia sangat cantik dan memancarkan aura segar seperti mutiara yang tergeletak di atas daun hijau. Dia memandang dan bertanya, apakah Anda alkemis diundang oleh kakak senior Teng? Dia memandangnya dan tersenyum tipis, ya, itu aku. Dia berkata, saya adalah murid surga. Kakak senior Teng memintaku datang ke sini untuk sinkronisasi agar segera pergi. Li Qiye tertawa ketika menjawab, pergi. Mengapa saya harus pergi? Tuan, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi situasinya tidak menguntungkan bagi Anda. Dia menjelaskan, para leluhur mengira Anda ingin mencuri labu kami, jadi mereka ingin memenjarakan Anda. Li Qiye tertawa terbahak-bahak sebelum dia bisa menyelesaikannya seolah-olah dia baru saja mendengar hal terlucu dalam hidupnya. Mengapa kamu tertawa? Dia tidak mengerti. Li Qiye mengamatinya sebentar sebelum dengan santai menjawab, garis keturunan agung kuno mengalir di dalam dirimu. Di kota Heavenfin, hanya cabang Hao yang memiliki garis keturunan perjanjian lama ini. Ada dua cabang utama, Hao dan Teng. Selama jutaan tahun, pemimpin benteng terkadang adalah seseorang dengan nama belakang yang berbeda, namun seringkali posisi ini diambil oleh salah satu dari dua cabang ini. Li Qiye tersenyum dan menatap gadis itu. Teng Jiwen memiliki murid kayu, jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi penguasa benteng. Garis keturunan agung Anda bisa mengimbanginya, tapi nyaris tidak. Saat murid kayunya mencapai puncaknya, itu bisa menghukum hidup dan mati seseorang. Gadis itu terkejut dan harus terhuyung mundur setelah mendengar ini. Dia menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah hantu. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak mengharapkan orang yang tampaknya tidak penting ini mengungkapkan identitasnya. Kamu hanya seorang junior namun kamu masih berani membuat rencana sebelum aku. Anda tidak tahu batas kemampuan Anda sendiri. Li Qiye dengan malas mencibir, kamu hanya ingin membuatku takut sebelum memberitahu semua orang bahwa aku telah lolos dari ketahuan. Maka Anda akan menyalahkan Teng Jiwen untuk mencorengnya. Trik kecil ini tidak cukup untuk menarik perhatianku. Warna kulit gadis itu berubah menjadi putih, lalu hijau dalam waktu singkat. Tipuannya terungkap dengan cara yang melirik. Gadis ini adalah Hao Yuzhen, saingan terkuat Teng Jiwen untuk posisi menguasai benteng. Dia memiliki garis keturunan bangsawan kuno yang membuatnya memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Dia dengan dingin mencibir, sepertinya kakak senior Teng cukup dekat denganmu sehingga bisa memenuhi banyak hal. Anda sebaiknya berhati-hati, mengungkapkan rahasia benteng adalah pelanggaran berat. Saat ini, dia punya rencana lain untuk menyiramkan udara kotor ke Teng Jiwen. Tentu saja, dia tidak percaya Li Qiye mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Orang di depan ini tidak dapat mencapai puncak. Pastilah kakak senior Teng Jiwen yang menceritakan semuanya. Saya tidak peduli dengan omongan kosong benteng surgawi Anda. Dia tidak repot-repot mengamatinya saat dia berkata, persainganmu selanjutnya adalah urusanmu sendiri. Jangan sentuh aku dengan kaki anjingmu atau aku tidak akan keberatan menggantung tengkorakmu di puncak benteng tertinggi. Anda, ekspresi Hao Yuzhen berubah menjadi sangat jelek. Dia langsung ingin meledak dalam kehebohan, tapi dia berhasil menahannya. Saat ini, para leluhur masih berdiskusi apakah mereka harus membiarkan Li Qiye menyembuhkan tanaman anggur leluhur atau tidak. Menembak Li Qiye sangatlah tidak bijaksana, dan Teng Jiwen akan mengambil keuntungan dari hal ini. Dia dengan dingin menatapnya dan berkata, jangan membuat porselen tanpa sepotong berlian. Menyembuhkan musibah ini bukanlah yang utama, jangan pernah berpikir jika Anda tidak mampu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, nenek-nenek moyang akan menjadi marah dan pada saat itu, saudara Teng akan mengusir Anda sebagai kambing hitam. Saya menerima niat baik Anda.
Li Qiye tertawa dan memulai sebelum dia bisa menyelesaikannya, tetapi ini adalah sarapan yang tepat. Kamu tidak perlu khawatir, labu itu sudah sama bagusnya dengan milikku. Hao Yuzhen sangat tidak senang. Dia awalnya ingin menakut-nakuti Li Qiye. Jika dia benar-benar melarikan diri karena takut, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia akan segera menggunakan ini untuk menyerang Teng Jiwen dan menuduhnya membocorkan rahasia benteng. Namun, Li Qiye tidak menerima umpannya, jadi usahanya sia-sia. Dia mengungkapkan dan berkata, bahkan jika kamu mampu dan mendapatkan Heaven Fin Calabash, kamu harus tahu bahwa kertas tidak dapat membungkus api, tidak ada rahasia di dunia ini, jika orang tahu bahwa kamu mempunyai labu yang mampu memulihkan kehidupan. Petik 2. Bisa dibayangkan dengan mudah betapa banyak nenek moyang yang akan mengeluarkan air liur sambil menatapmu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Anda akan menjadi mangsa di mata semua orang, sebagian daging di antara hiu yang koplingnya. Hanya dalam 3 detik, mereka akan mencabik-cabikmu. Dia terus mengintimidasi dia. Dia akhirnya memandangnya dengan malas dan tersenyum, bagus, saya telah mendengar nasihat dan peringatan Anda. Dengan itu, dia kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak senang, tidak ada seorang pun junior seperti dia yang berani meremehkannya. Ini benar-benar mengganggu. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia menoleh dan tertawa sambil mengeluarkan peringatan, ngomong-ngomong, hentikan permainan kecilmu yang berbahaya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, cobalah sentuh aku dengan kaki anjingmu dan aku akan memenggal kepalamu dan meletakkannya di puncak benteng. Anda, wajahnya menghitam karena cat sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia pasti sudah membunuh Li Qiye jika dia tidak takut Teng Jiwen menggunakan ini untuk melawannya. Dia mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Pada malam yang sama, Teng Jiwen kembali dan bertanya, Tuan, saya mendengar murid-murid kami mengatakan bahwa adik perempuan saya mengunjungi Anda. Li Qiye memperhatikan sikapnya yang tegang dan memutar, hanya masalah kecil, tidak perlu gugup. Jika dia bisa melakukan apapun padaku, aku tidak akan duduk di sini sekarang. Dia menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Li Qiye melirik ke arah dan bertanya, bagaimana diskusi tentang bentengmu? Mereka seharusnya sudah mendapatkan penjelasannya sekarang. Ketika masalah ini diangkat, Teng Jiwen menggosok telapak tangannya dengan gugup dan terbatuk, tuanku telah berbicara dengan leluhur lainnya. Sekarang kita harus menunggu nenek-nenek moyang kuno menyetujuinya. Li Qiye dengan malas meminum tehnya dan bertanya, apakah menurut Anda nenek moyang kuno itu akan setuju? Baiklah, Teng Jiwen merasa sulit untuk menjawab, nenek-nenek moyang itu bijaksana, saya percaya mereka akan menghasilkan sesuatu yang lebih bijaksana dari kami, junior. Li Qiye memancarkan dan berkata, seseorang akan takut mati. Mereka yang menduduki jabatan lebih tinggi dan sudah berumur panjang akan semakin takut. Selama berabad-abad, sangat sedikit yang mampu melihat hidup dan mati. Orang-orang seperti ini luar biasa dan mampu mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Faktanya, Teng Jiwen sama sekali tidak yakin. Lagi pula, tidak ada yang lebih membutuhkan labu selain nenek-nenek moyang kuno ini. Seperti yang dikatakan Li Qiye, orang selalu takut mati. Mereka yang lebih bertenaga akan berusaha memperpanjang hidup mereka tanpa mempedulikan risikonya. Saya tahu bahwa wawasan mendalam mereka akan muncul. Teng Jiwen dengan cepat menjawab, Pak, bersabarlah, mereka akan memberikan jawaban yang memuaskan. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, saya tahu masalah ini lebih baik dari Anda. Para kakek tua yang terkubur itu membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengambil keputusan. Saya tidak cukup bermalas-malasan untuk menunggu mereka dan Anda semua mengambil keputusan karena kesempatan itu akan berlalu. Tuan, maksud Anda? Dia bertanya dengan sedikit kebingungan. Li Qiye tersenyum dan mengacungkan 2 jari, 2 hari. Aku akan memberikan bentengmu 2 hari. Setelah itu, saya akan mengambil labu. Tuan, ini keterlaluan. Teng Jiwen adalah orang yang sangat baik hati. Dia ramah, tapi dia tidak bisa menerima permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Li Qiye mengangguk, ya, saya memang memaksa saat ini. Sederhananya, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di benteng Anda. Saya akan mengambil item itu setelah 2 hari terlepas dari apakah benteng Anda setuju atau tidak. Tuan, apakah Anda mencoba memaksa kami? Ekspresi Teng Jiwen dengan cepat berubah.
Li Qiye meletakkan kembali cangkir teh di tangannya ke atas meja dan tersenyum, kamu bisa melihatnya seperti itu karena aku pasti menginginkan labu itu. Teng Jiwen memikirkan sesuatu dan segera mundur selangkah sambil menatap Li Qiye dengan tidak percaya, Tuan, Anda menginginkan labu itu sejak awal. Menyembuhkan pohon anggur leluhur kita hanyalah sebuah alasan. Aku telah membawa seekor serigala ke dalam rumah kita. Dia menarik napas dalam-dalam saat ini. Kamu benar sekaligus salah pada saat yang sama. Li Qiye menatap pemuda yang ketakutan itu, kamu memang bisa menjadi pemimpin kota ini. Bakat Anda bukanlah yang terbaik, tetapi Anda tidak dibutakan oleh didikan mulia Anda. Bagi seseorang dengan latar belakang seperti Anda, tidak mudah untuk lepas dari rasa berpuas diri dan arogansi. Meskipun banyak orang jenius yang bersikap rendah hati, mereka masih sangat sombong. Ini membuatmu lebih baik dari banyak orang. Tuan, saya kira saya harus merasa terhormat dengan pujian Anda. Saat ini, pemuda itu dengan jelas menunjukkan permusuhannya. Li Qiye tersenyum, saya bisa memahami emosi Anda saat ini. Anda benar, saya hanya menginginkan labu dari awal, ini sangat penting dalam proses pengisian kehidupan pohon merak. Sangat sedikit hal yang bisa menggantikannya. Anak laki-laki itu bergumam, aku sudah mengetahuinya. Dia sudah curiga sebelumnya, tapi sekarang, Li Qiye telah memastikannya dengan mulutnya sendiri. Anda bisa menganggapnya seperti Anda membawa serigala ke rumah Anda. Li Qiye berkata, tetapi saya tidak setuju dengan gagasan itu. Teng Jiwen dengan dingin membalas, Tuan, Anda telah merencanakan kejahatan terhadap kami sejak awal, jadi bagaimana Anda bukan serigala? Li Qiye tertawa menanggapinya, apakah bentengmu tidak akan membayarku setelah aku menyembuhkan tanaman anggur leluhurmu? Maukah kamu menyerahkan labu itu? Terlepas dari prosesnya, saya akan mendapatkan labu pada akhirnya. Jadi apakah mengincar labu Anda terlebih dahulu merupakan suatu kejahatan? Jika aku tidak menginginkannya, menurutmu apakah aku akan duduk di sini membuang-buang waktuku? Itu berbeda. Dia tetap mempertahankan garis depan yang kuat meskipun merasa kesulitan, Tuan, Anda hanya memaksa kami. Li Qiye dengan santai menjawab, ya, tapi mana yang lebih penting, tanaman anggur leluhur atau labu? Tanpa pokok anggur, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Bentengmu tidak akan berarti apa-apa. Wajah anak laki-laki itu menjadi pucat. Dia tidak tahu harus mengatakan apa saat ini. Pada akhirnya, dia menatap Li Qiye dan bertanya, jadi maksudmu kamu 100% percaya diri dalam menyembuhkan tanaman anggur kami? Li Qiye dengan malas menjawab, apakah menurut Anda kondisi pohon merak lebih serius, atau kondisi pohon anggur leluhur Anda? Jika saya dapat memperbaharui kehidupan pohon itu, bagaimana mungkin saya tidak mampu menyelamatkan tanaman anggur leluhur Anda? Setelah mempertimbangkan pertanyaan berikutnya dalam hati, Teng Jiwen bertanya pada Li Qiye, jika pihak benteng tidak menyerahkan labu tersebut dalam 2 hari, akankah kamu mengambilnya dengan paksa? Benar, Li Qiye terkekeh, hanya 2 hari yang kamu punya sebelum kamu harus menyerahkannya. Dia tidak tahu apakah harus takut atau marah. Li Qiye sangat belak-belakan dengan niatnya. Li Qiye mengangkat cangkir tehnya lagi dan menyesapnya dengan anggun, tidak perlu marah. Percayalah, meskipun saya orang yang galak dan terkadang tidak masuk akal, saya tidak akan mengambil labu Anda secara gratis. Saya akan menyembuhkan pohon leluhur Anda, sebuah quid pro quo. Teng Jiwen merasa kesulitan memilih kata-katanya saat berbicara dengan Li Qiye. Seperti yang dikatakan pria itu, meskipun dia mengambil labu itu dengan paksa, selama dia bisa menyelamatkan pohon anggur leluhurnya, hasil akhirnya akan tetap sama. Satu-satunya hal yang berbeda adalah proses. Tapi kamu harus mempersiapkan dirimu sendiri. Li Qiye meminum seteguk lagi dan tersenyum, saya bukan pria baik. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba menghentikan saya, dan Anda tidak kecuali. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Teng Jiwen merasakan hawa dingin setelah melihat kilatan itu, seolah ada sesuatu yang tajam menusuk jantungnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kematian membayangi dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Benteng Heavenfin bukanlah tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Bahkan God King pun tidak bisa melangkah bebas di dalam tembok kita, apalagi menjadi musuh kita. Pernyataannya bukanlah ancaman, ia hanya mengatakan kebenaran.
Benteng itu cukup kuat hingga tidak ada yang bisa meremehkannya. Terlebih lagi, siapa yang berani melakukan hal bodoh saat memanjat tanaman leluhur melindunginya? Kamu terlalu meremehkanku. Li Qiye tertawa dan tenang, kamu masih belum tahu siapa yang kamu hadapi atau komprehensi di balik pilihan bentengmu. Apa yang memberitahukan aku takut dengan benteng setelah memilih datang ke sini sendirian? Apa yang meletakkan aku bahkan meletakkan di hadapanku? Kata-kata seperti itu membuat Teng Jiwen terengah-engah. Mereka sombong dan agresif sampai-sampai menghina. Seseorang sedang mendengarkan dan memandang bentengnya dengan jelek. Sebagai keturunannya, meski sangat santun, amarah yang berkobar masih berkobar di hati. Bahkan seorang Buddha lumpur terkadang menjadi marah. Tuan, kata-katamu terlalu keterlaluan. Di seluruh dunia roh surga, tidak banyak orang yang berani menyatakannya di depanku. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye sambil memenuhi suaranya. Tatap mataku. Li Qiye membalas, apakah kamu melihat benteng surgawi di sana? Teng Jiwen membungkusnya dan tanpa sadar menatap lurus ke mata Li Qiye. Dia segera merasakan sesuatu hanya dengan melihat sekilas dan mengambil beberapa langkah mundur dengan ekspresi terkejut. Apa yang dilihatnya adalah haus darah yang menutupi matahari, salah satu yang akan membunuh dewa manapun yang mencoba menghalangi. Rasa haus darah yang langsung dan telanjang ini tidak bisa dipalsukan. Keinginan untuk membunuh adalah emosi yang paling menakutkan. Itu adalah kekuatan yang menanamkan ketakutan pada orang lain, jadi itu juga merupakan sensasi paling otentik. Teng Jiwen ketakutan dengan aura pembunuh ini. Saat ini, dia mengerti bahwa Li Qiye sebenarnya tidak berbohong dan dia akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Terlepas dari mana keyakinannya berasal, dia tahu bahwa Li Qiye benar-benar tidak peduli dengan benteng surgawi. Dia benar-benar akan memulai pernikahan di tempat ini. Kamu, dia menatap Li Qiye dengan kagum dan marah. Saat ini, dia sangat menyesal karena membawa serigala ke rumahnya sendiri, bintang sial ke benteng. Li Qiye memutar dan mengedipkan sebelum meletakkan cangkir tehnya lagi, tidak perlu merasa menyesal atau marah, kamu tidak membawa musuh ke benteng. Pemuda yang kebingungan itu bertanya, apa maksudmu? Li Qiye tersenyum dan berkata, pikirkanlah, meskipun kamu tidak membawaku ke sini, bagaimana hal itu bisa menghentikanku dari menginginkan labu tersebut? Saya menembak untuk menyembuhkan pohon merak, jadi apakah Anda membawa saya ke sini atau tidak masalah sama sekali. Meski begitu, Teng Jiwen tetap merasa bersalah karena dialah yang membawa Li Qiye ke sini. Li Qiye memulai, daripada berdiri di sana membenciku atau merasa menyesal, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Dia memandang Li Qiye dan bertanya, kesempatan apa? Kesempatan untuk menjaga perdamaian bentengmu. Li Qiye dengan ringan berkata, aku menyuruhmu untuk membawaku ke sini adalah untuk memberi dan benteng itu kesempatan untuk perdamaian. Selesaikan perdagangan dengan sukarela dan tidak perlu membunuh, karena darah akan menodai dinding ini. Ini adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ambil kesempatan ini dan aku tidak perlu repot-repot memenggal kepala orang satu persatu, dan bentengmu tidak akan kehilangan terlalu banyak orang. Pada akhirnya, semua orang akan dengan senang hati mengakhiri kesepakatan ini dengan senyuman di wajah mereka. Li Qiye menatap pemuda itu setelah mengatakan ini. Anak laki-laki itu berseru, tetapi kamu hanya memaksa kami. Bagaimana kesepakatannya? Apakah kita benar-benar mempunyai suara dalam masalah ini? Li Qiye memotongnya dengan lambaian lengan bajunya, apa yang kau pilih adalah perdagangan atau runtuhnya pohon anggur leluhur dan bentengmu berubah menjadi abu. Sejujurnya, saat ini, bentengmu hanya terdiri dari sekelompok orang idiot. Karena itu, tatapannya berubah dingin, sekelompok orang bodoh serakah yang hanya menginginkan segalanya tanpa membayar harganya. Bencana pohon anggur leluhurmu telah berlangsung selama berapa tahun. Namun Anda semua gagal memberantasnya. Apakah Anda bersedia membayar mahal untuk mencari seorang alkemis di 9 dunia? Jawabannya tidak, usahanya belum pernah ada. Apa yang disebut pencarian alkemis ini hanya sedikit kepalsuan. Lebih parahnya lagi, keturunan benteng Heavenfin adalah sekelompok parasit yang menempel pada tanaman anggur itu sendiri. Anda semua hanya mengkhawatirkan keinginan Anda sendiri alih-alih memikirkan pokok anggur leluhur. Sementara itu, para kakek tua yang berjuang untuk hidup sampai sekarang, apakah mereka benar-benar berpikir untuk menjual labu tersebut? Tidak, mereka tidak ingin mati. Di mata mereka,
Nyawa anjing mereka lebih penting daripada bencana yang menyiksa tanaman leluhur mereka. Dia mencibir dengan jijik. Kalau kalian bukan keturunan ayah pohon, aku yakin ia akan menginjak-injak kalian semua sampai mati, sekumpulan hama dan parasit. Dia sangat kasar kali ini. Kecaman ini membuat kulit Teng Jiwen menjadi merah dan putih. Saat ini, dia bahkan lupa membantah. Kami masih punya banyak waktu, jawabnya lemah. Faktanya, dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Jika Li Qiye mengatakan yang sebenarnya, maka mereka tidak punya banyak waktu lagi. Banyak waktu. Li Qiye tertawa, menurutmu berapa kali para kakek tua itu mengulangi kalimat ini? Sejak berakhirnya Kaisar Abadi Busi, berapa generasi yang telah berlalu? Nenek moyangmu hanya tahu cara melontarkan omong kosong tak berharga ini dan tidak pernah membuktikannya dengan tindakan apapun. Hanya sekumpulan sampah. Li Qiye mencibir dengan jijik dan berkata, langi setiap kata yang saya ucapkan kepada mereka. Biarkan mereka tahu bahwa mereka semua hanya omongan, sekelompok parasit yang tidak berguna. Jadi bagaimana jika mereka kuat? Menggunakan labu untuk memperpanjang hidup mereka tanpa berbuat apa-apa, tidak ada yang lebih tidak berguna dari mereka. Teng Jiwen cukup terstimulasi oleh penghinaan yang terang-terangan ini. Dia ingin membalas, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya yang menganga. Dia merasa tidak berdaya untuk membantah Li Qiye. Jika saya tidak ingin labu menyelamatkan pohon merak, saya tidak akan repot-repot datang ke sini. Nasib pohon anggur leluhurmu tidak ada hubungannya denganku. Sejujurnya, jika aku tidak harus menyelamatkan pohon merak, bahkan jika nenek moyangmu bersujud di hadapanku sambil menyerahkan labu untuk menyelamatkan pohon anggur leluhurmu, aku tidak akan peduli dengan omong kosong bentengmu. Li Qiye dengan dingin menatap pemuda itu. Teng Jiwen berdiri di sana sejenak, terdiam. Pada saat ini, dia merasakan suaranya memudar. Ini, karena kata-kata Li Qiye telah menembus pikiran terdalamnya. Dia benar, benteng tidak pernah merawat atau mencoba menyelamatkan tanaman anggur leluhur. Bersambung.